Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kembali lagi dengan saya Missy Dwi Suryani dengan NIM 2000-2010 Prodi Administrasi Pendidikan Universitas Negeri Padang. Dalam mata kuliah Manajemen Humas yang pastinya dengan Bapak Dr. Hanif Al-Kadri. Kita lanjut pada salah satu kunci dari kegiatan humas atau para PR-nya organisasi. Itu adalah memberikan layanan prima. Jadi tidak hanya kegiatan sekedar memberikan layanan, tetapi memberikan layanan prima kepada seluruh stakeholdernya, seluruh pelanggan atau mereka-mereka yang terlibat baik itu secara internal maupun secara eksternal dalam perusahaan. Nah, kali ini kita akan bahas bagaimana membangun, bagaimana konsep terkait dengan layanan prima ini, dan bagaimana membangun layanan prima kepada pelanggan sebagai bentuk layanan dan apresiasi organisasi atau PR-nya organisasi kepada seluruh stakeholdernya lembaga tersebut. Bagian-bagian yang akan kita analisis itu mulai dari pemahaman kita tentang layanan prima, sehingga harus ada satu kesepakatan yang jelas. Seperti apa layanan prima itu sebenarnya. Kemudian nanti ada satu konsep yang saya ambil dari beberapa pakar terkait dengan keseragaman. Terkait dengan keseragaman dalam tata pelaksanaan oleh sebagian besar lembaga, itu khususnya perusahaan penghasil produk yang notabene itu fokusnya pada bisnis. Mereka menjalankan konsep 7i plus 1S atau 7A dan 1S sebagai bentuk dari tatanan pelaksanaan prima oleh perusahaan-perusahaan besar sebagai sebuah organisasi bisnis. Kemudian nanti kita akan lihat bagaimana tujuan dari layanan prima. Ada nggak sih tolak ukurnya? Sehingga kita bisa meyakini bahwa itu adalah layanan prima atau bukan. Kemudian nanti juga ada beberapa tips bagaimana menerapkan layanan prima di sebuah organisasi atau lembaga atau sebuah tempat. Juga menjaga sikap positif. Bagaimana sebenarnya aktif mendengarkan semua hal yang disampaikan oleh pelanggan, oleh para stakeholdernya. Apalagi klien yang jelas-jelas membangun perusahaan kita. Meski yang mereka sampaikan itu adalah sebuah keluh kesah atau keluhan tentang layanan yang kita berikan. Baik, pertanyaan pertama yang akan kita coba bahas itu yang sebenarnya akan menjadi dasar berpikir untuk bisa melihat, untuk bisa merasakan, untuk bisa melakukan bagaimana sebenarnya pelayanan prima itu bisa kita berikan. Ada istilah secara internasional itu merupakan bahwa maksud utama dari layanan prima ini adalah excellent service. Apa itu? Suatu upaya yang dilakukan sedemikian rupa oleh lembaga atau instansi atau perusahaan atau organisasi ketika menyampaikan informasi, ketika memberikan pelayanan dan servis dari konsumen atau produk itu sendiri. Jadi melalui produk dan juga jasa itu sendiri kepada konsumen, kepada siapapun di luar organisasi dengan sebaik-baik yang kita bisa lakukan, sehingga kepuasan konsumen itu bisa tercapai. Pelangganan prima sejatinya harus mampu menjawab keinginan dan hasrat dan juga keseluruhan pertanyaan dari para konsumen dengan etika dan juga berdasarkan asas komunikasi. Jadi itu didasarkan pada asas komunikasi bisnis yang baik. Bahkan dalam satu buku terkait dengan layanan prima karya anak bangsa, karya dari Nina Rahmayanti, terbit tahun 2013. Di situ dijelaskan bahwa layanan prima mampu menjawab perkembangan segala kebutuhan, khususnya kebutuhan para pelanggan setiap saat, secara konsisten dan punya standar tinggi yang ada. Itu ada 3 dasarnya. Apa sebenarnya keuntungan dari layanan prima yang kita berikan kepada para konsumen, kepada para pelanggan, kepada keseluruhan manusia, umat manusia?
atau lembaga lainnya atau instansi dari sekian banyak. Tapi yang namanya layanan prima atau excellent service ketika diberikan memang banyak sekali manfaat untuk lembaga itu sendiri. Manfaat lainnya sebagai fungsi untuk menjalankan berbagai fungsi layanan. Mulai dari fungsi komunikasi, fungsi ekonomi, fungsi penilaian dan lain sebagainya. Kita coba lihat yang fungsi komunikasi. Misalnya, ini adalah layanan prima sebagai sebuah usaha untuk menyampaikan informasi terkait produk atau jasa yang kita punya, terkait apapun yang ingin kita sampaikan pada para pelanggan atau konsumen kita. Jadi ada informasi detail yang kita berikan. Jangan bohong. Jadi informasi yang data-datanya itu fakta adanya, nyata. Dan yang kedua adalah bahwa layanan prima itu bermanfaat untuk menjalankan fungsi ekonomi. Dengan kondisi excellent tadi, maka bisnis atau usaha yang akan kita lakukan akan semakin untung karena sekali orang merasa puas dengan layanan kita, maka selamanya mereka akan mau menjadi pelanggan terbaik kita. Yang ketiga, untuk memanfaatkan yang namanya fungsi penilaian. Artinya adalah layanan prima atau layanan yang terbaik, excellent prima tadi akan membuat para konsumen kita atau pelanggan kita untuk menilai tingkat kebaikan, tingkat kecakapan dalam melayani konsumen, sehingga mempengaruhi keputusan mereka dalam memilih layanan. Dan bukan itu saja, sekali mereka merasa nyaman, merasa puas, mulut mereka akan menjadi sumber informasi. Maka akan bermunculanlah pelanggan-pelanggan baru melalui fungsi dari penilaian ini. Dan yang terakhir adalah fungsi persaingan. Jadi ini sebagai tolak ukur untuk persaingan, bahkan ada beberapa yang mengandalkan kualitas layanan dibanding dengan kualitas produk itu sendiri. Jadi apa sebenarnya tujuan dari layanan prima itu? Kita berikan diantaranya adalah 1, memberikan kepuasan atau tingkat kepuasan yang luar biasa kepada keseluruhan pelanggan. Yang kedua, memberikan kepercayaan sebagai upaya untuk menjaga loyalitas para pelanggan. Yang ketiga adalah tujuannya membantu para konsumen dalam mengambil keputusan saat bertransaksi. Kemudian yang keempat, mempermudah konsumen. Jadi kita membantu para konsumen atau para langganan kita untuk membeli produk yang kita jual. Dan terakhir adalah menghindari penyalahgunaan wewenang kepada konsumen. Sekarang kita lihat bagaimana tolak ukur dari pelayanan prima itu. Apa saja tolak ukur yang digunakan? Yang pertama adalah kaitannya dengan transparansi. Artinya adalah layanan yang terbuka, layanan yang gampang diakses siapapun, khususnya para konsumen, dan itu mudah dimengerti. Yang kedua, tolak ukurnya adalah tanggung jawab. Layanan dapat dipertanggungjawabkan sesuai dengan etika, sesuai dengan perundang-undangan dan standar operasional layanan. Kemudian yang ketiga, itu adalah kondisi. Yang keempat adalah partisipasi. Maksudnya ialah bersifat dua arah. Kemudian adalah kesamaan hak. Layanan harus bersifat adil untuk semuanya, tidak memandang agama, ras, golongan, sosial. Semuanya itu sama saja. Dan yang terakhir itu harus adil. Kita sampai ke bagian terakhir dari pertemuan kali ini untuk melihat bagaimana sebenarnya konsep layanan 7i plus S sebagai bentuk layanan prima atau excellent service yang banyak sekali dilakukan oleh perusahaan-perusahaan bisnis besar di dunia. Bahkan khususnya itu hotel berbintang 5. Apa saja 7i itu dan
1I. Kita coba lihat yang pertama, itu adalah attitude. Artinya apa sikap yang harus diterapkan jika kita menemui pelanggan? Memberikan layanan seperti apa? Sikap yang ramah, penuh perhatian, sopan, senyuman, berpikir sehat, positif, tidak ada marahan. Nah, buat konsumen sikap ini penilaiannya bagi mereka. Yang kedua, attention. Artinya adalah dalam memberikan layanan kita harus memberikan perhatian. Kemudian mencermati apa yang diinginkan konsumen. Kemudian yang ketiga itu action namanya. Itu meliputi tindakan nyata yang harus dilakukan dalam memberikan pelayanan kepada konsumen. Misalnya, mencatat pesanan konsumen. Kemudian yang keempat itu ada ability. Artinya adalah sanggupan atau kemampuan, kesanggupan. Pelayanan konsumen itu harus memiliki kemampuan untuk melayani konsumennya. Misalnya komunikasi yang baik, kemampuan selling atau kemampuan kecemasan. Hingga hal yang lebih praktis, misalnya teknologi seperti Excel, software, transaksi, dan juga mesin kasir, dan lain sebagainya. Kemudian berikutnya itu adalah appearance. Artinya adalah jika Anda ingin menggunakan jasa konsultasi fashion, namun orang yang melayani Anda urakan dan tidak berpenampilan selayaknya, maka orang itu tidak akan percaya kepada kita, karena perlu dipertanyakan kredibilitasnya. Penampilan ini wajib, harus kudu mempengaruhi pelanggan. Jadi yang bicara tidak sekedar bicara. Penampilan bukan hanya sekedar penampilan. Kita masuk ke bagian berikutnya. Yang berikutnya itu adalah accountability. Dalam excellent service, tanggung jawab menjadi bagian utama. Kita sebagai pelayan dari konsumen, harus memiliki rasa tanggung jawab yang tinggi terhadap pekerjaan, terhadap layanan. Hal ini sebenarnya menjadi dasar tiap pekerjaan apapun bentuknya. Yang terakhir 7I itu yaitu affirmation. Kita harus memiliki sikap ini. Artinya dalam konteks ini sebagai pelayan kita harus membuat diri kita akan selalu berpikir positif dan menegaskan pada diri hal-hal yang positif. Membangun, itu yang penting. Hal ini membantu kita untuk menyingkirkan hal-hal yang bersifat emosional dan lebih profesional lagi. Nah, yang terakhir dari 7A plus S. S-nya apa? S-nya itu adalah simpati. Simpati itu satu level di atas empati. Kalau empati kita merasakan apa yang dirasakan orang lain. Kalau simpati berada satu level di atas itu. Namanya juga kita juga berpikir gitu. Kita juga berpikir sebagai excellent service. Harus yang paling tinggi. Pada saat empati sudah kita rasakan, maka simpati itu akan bergerak untuk melakukannya sendiri. Oke, mungkin cukup sekian analisis saya mengenai excellent service atau layanan prima pada kesempatan kali ini. Mohon maaf jika ada kesalahan dan semoga bermanfaat. Saya akhiri dengan wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.